Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Bapak ingin Pak Aris Budi untuk memimpin doa dari sebelum mulai. Bapak absensi dulu ya. Absensinya melalui Google Form ya. Bapak kirim di grup WhatsApp. Silakan. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sebelum dimulai, kita kontrak belajar dulu ya. Pertama, itu wajib semuanya on cam. Sudah on cam semua ya? Bapak cek, lihat. Udah on cam? Semuanya? Ada yang masih off cam? Bentar. Saya sudah ya? Pak, on cam. Bagus. Selanjutnya apa itu? Hanya boleh unmute jika Bapak mute ya. Jadi jika suruh bilang unmute untuk bicara baru ya. Kalau belum semuanya wajib unmute supaya tidak mengganggu konsentrasi. Selanjutnya wajib berpakaian seragam. Masih ada yang pakai? Oke, udah seragam semua ya. Ya walaupun belajar di rumah tapi harus pakai seragam. Dan selanjutnya tidak boleh membuat kegaduhan. Itu aja ya. Mari kita pembelajaran ini dengan tertib, dengan nyaman gitu ya. Selanjutnya, nah ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang harus kita capai bersama-sama dalam pertemuan kali ini. Bapak ingin Bu Aliyah bacakan yang pertama, Bu. Bu Aliyah? Iya Pak. Halo, suaranya kedengaran tuh, Aliyah? Yang pertama apa? Yang pertama, mampu menganalisis pluralitas agama di Indonesia. Itu Pak. Iya, pintar. Ita. Neng, jangan main HP. Iya Pak, iya. Yang kedua ya Pak ya? Ya, yang kedua ya. Ya, yang kedua apa? Mampu menganalisis pluralitas budaya di Indonesia. Bagus, pintar. Yang ketiga, siapa ya? Fauji. Fauji ada Fauji? Biasanya Fauji suka nggak ada sinyal tuh. Fauji? Oh iya, ada. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga apa tujuannya? Yang ketiga, mampu menganalisis perbedaan suku bangsa. Nah, pintar. Jadi kita itu akan menganalisis pluralitas agama, pluralitas budaya di Indonesia, dan suku bangsa. Kemudian ujungnya apa? Kita akan merancang pemecahan masalah tentang pluralitas tersebut, dan kemudian hasilnya dalam bentuk esai. Karena kita akan belajar itu berbasis problem based. Jadi kalian akan merancang masalah, kalian juga nanti yang akan memecahkan masalah tersebut. Siap? Halo, siap semuanya? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Nah, nanti ini aspek yang akan Bapak nilai, yaitu nilai sikap ya. Sikap kalian akan nilai ya, kalian aktif nggak ikuti pembelajaran ini, ikuti berdoa apa tidak gitu. Kemudian pengetahuannya, nanti ada post test, ada free test, nanti keterampilannya tadi ya, membuat esai bersama-sama kelompok. Masih ingat nggak pertemuan minggu kemarin kita? Ingat, Pak. Siapa? Masih ingat? Bu Astika? Oke, apa Bu Astika? Astika apa, Neng? Pluralitas. Kemarin, Pak. Iya, kita yang mempelajari pengertian pluralitas. Apa itu pengertian pluralitas? Masih ingat? Paham yang berkaitan dengan mentoleransi segala adanya keanekaragaman yang meliputi suku, agama, pikiran, serta adanya perbedaan budaya. Benar, Pak? Betul kan, Pak? Ya, itu betul. Jadi kita itu mentoleransi, intinya mengerti, memahami adanya perbedaan, baik agama, suku, dan budaya. Kaitannya mungkin itu Pak, karena keberagaman kita memiliki adat budaya yang berbeda dan banyak Pak, mungkin bisa menimbulkan kepada itu konflik. Oh iya, betul. Itu hati-hati ya, makanya tadi pengertian pluralitas itu harus tertanam dalam diri kita,
bahwa kita itu memiliki suku yang berbeda, agama yang berbeda, budaya yang berbeda, dan kita harus apa? Hidup bersama. Tidak boleh saling membenci antar suku. Siap ya? Siap, Pak. Handout-nya sekarang Bapak kirim di grup WhatsApp. Silakan baca dulu sebentar ya handout-nya. Kalau kan pretest, link pretestnya Bapak kirim di grup WhatsApp. Silakan kerjakan selama 1 menit. Nah, sesuai indikator tadi, bahwa yang pertama itu kita akan mempelajari perbedaan agama. Dari gambar ini, kira-kira apa yang bisa kalian analisis? Ya, makna gambar ini. Ya. Itu kan gambar orang-orang yang berbeda agama ya Pak. Itu mungkin kaitannya walaupun kita berbeda agama, tapi kita harus rukun. Itu kalau digambar kayak gitu Pak, nggak ada perdebatan, intinya rukun Pak. Gimana? Itu kan kalau berdasarkan Pancasila. Ya. Nah, ya betul. Jadi kita itu ini lihat dinaungi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun kita Muslim, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Protestan maupun Konghucu, Pak, kita harus hidup apa Ita? Hidup rukun Pak. Harus hidup apa? Rukun Pak ya, rukun sama sesuai sama sila pertama ya Pak ya. Perbedaan agama. Selanjutnya nih, terkait indikator yang kedua. Bapak ingin kalian menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan tentang budaya ya. Jika ada teman baru, pindah dia dari luar pulau, kebetulan berbeda budaya dengan kalian. Kemudian teman baru kalian tersebut membawa bekal makanan yang berbeda dengan yang biasa kalian makan dan memiliki bau yang tidak enak. Nah, bagaimana kalian menyikapi itu? Silakan. Boleh saya, Pak? Ayo, silakan. Ya, silakan. Kalau menurut Ayu ya Pak ya, mungkin keberagaman masakan tersebut beda-beda masing-masing kita. Apalagi kalau teman itu datang dari pulau itu. Mungkin awalnya Ayu kan bertanya, itu nama masakannya apa? Itu Pak. Tapi kalau masakannya nggak Ayu suka, ya dibiarkan aja Pak. Nggak mencaci atau menjelek-jelekan makanan tersebut. Jadi dibiarkan saja Pak. Mungkin menurut dia masakan itu enak itu Pak. Ini coba lihat, kan baik-baik gambar yang ketiga. Ini tidak sekedar gambar ya. Apa yang ketiga itu pengen Bapak tuh Ita lagi lah kayaknya. Iya Pak. Atau silakan. Atau nanti dulu Aliyah. Iya Pak. Kenapa Pak? Nah, lihat. Perhatikan gambar di sana baik-baik. Menurut Aliyah itu ada apa tuh? Itu ada anak-anak kecil lagi permainan tradisional seperti itu Pak. Bajunya lihat beda-beda nggak? Oh iya, bajunya beda-beda dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Nah betul. Kira-kira Desi, maknanya apa tuh? Kalau kayak gitu, Desi, sakit ya matanya? Iya Pak. Sakit nggak matanya? Semalam begadang Pak. Oh iya, coba gambar tadi apa? Tadi buat Desi Pak. Yang gambar ini ya Pak. Ya itu maknanya mereka apa buat kita Pak? Walaupun berbeda-beda, mereka itu tetap kompak Pak, tetap rukun. Betul. Masuk ke yang keempat, itu kita mari sama-sama mencari masalah dan memecahkan masalah gitu ya. Bapak lebih ke kelompok. Ini berdasarkan peringkat ranking ya. Yang ketujuh Darsono ada? Darsono? Halo? Darsono lagi gangguan ya? Ayu Novela? Ayu? Siapa? Nah, Ayu tuh berarti wakil ketuanya Ayu ya. Ayu Novela. Ketuanya, Bu Ita anggotanya, Bu Astika. Ini nanti kelompok 1. Yang kelompok 2 dipimpin oleh Desi. Ya, kedua ilustrasi video yang tadi tentang pertama itu tentang keragaman dan video permasalahan yang kedua. Kira-kira nih, permasalahan apa yang kalian temukan? Bapak ingin ke perwakilannya dari kelompok Ahmad Fauji. Apa Pak?
tentang dari kedua video. Ya. Yang pertama adalah tentang toleransi, yang kedua adalah tentang intoleransi. Terlihat perbedaan berbagai suku agama. Itu berarti yang saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan meskipun agama yang kita anut itu berbeda, seperti itu. Terima kasih, Pak. Nah, betul. Itu permasalahan yang kalian angkatnya. Jika disimpulkan nih dari Ahmad Fauzi dan dari Ali itu adalah bagaimana kita itu hidup bersama dalam perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa. Itu kira-kira masalah yang kalian angkat ya. Dan Bapak hanya menyimpulkan. Nah, masalah ini silakan kalian pecahkan ya problem statement tadi bersama kelompok kalian. Kira-kira solusinya kayak gimana ya? Nah, kemudian nanti Bapak ingin hasilnya itu dituangkan dalam bentuk esai. Formatnya ada pendahuluan, ada pembahasan, referensinya boleh dari manapun ya, dari internet, dari handout. Kemudian apabila dari internet ya, silakan konsultasikan dulu sama Bapak, takutnya kalian ambil asal link yang salah gitu ya. Nanti setelah itu kita presentasikan. Oh, silakan Alia. Untuk judulnya adalah bentuk badan kerukunan keragaman. Yang majemuk ini tak lepas dari ujian disintegrasi. Hampir setiap tahun konflik demi konflik selalu terjadi. Jika dibiarkan, maka potensinya menimbulkan disintegrasi bangsa. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah anak-anak jauh, Pak, dari pemahaman tentang keragaman agama budaya di Indonesia, yang salah satunya adalah karena minimnya tayangan TV yang menayangkan tentang keragaman budaya, suku, dan agama. Pembahasannya, jika pondasi sebuah bangsa baiknya sistem pendidikan, maka anak-anak adalah subjek yang tepat memberikan pemahaman bagaimana hidup bersama dalam perbedaan agama, budaya. Tidaklah mudah, perlu cara baru yang lebih masuk dan disukai oleh mereka. Oleh karena itu, media paling tepat, Pak, di TV, maka pemerintah harus menyediakan kepada satu stasiun televisi untuk menayangkan program anak-anak yang minimal 1 jam dalam sehari, Pak. Sehingga dengan itu anak-anak lebih memahami tentang keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kesimpulannya, solusi terkait bagaimana caranya hidup bersama dalam perbedaan agama, suku, dan bangsa adalah mewajibkan stasiun TV minimal menayangkan program keragaman 1 jam dalam 1 hari, supaya anak-anak bisa menonton televisi tentang keragaman. Gitu, Pak. Oh iya, bagus sekali dari kelompok 2. Tadi harusnya Bu Desi ya, cuma terlempar, diwakilkan juga sama kita. Mohon maaf ya, bagus Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian jadi CEO, punya uang, punya televisi, itu jadi pemerintah, program itu jangan lupakan, implementasikan. Ya, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, itu refleksi dan kesimpulan. Alhamdulillah, kita sudah diskusi tentang keragaman agama, keragaman budaya, dan suku bangsa. Kalian tadi juga sudah memecahkan masalah yang kalian angkat sendiri masalahnya, dan semoga pemahaman-pemahaman kalian tentang intoleransi itu tidak hanya dipahami di pikiran kalian, tapi nanti diaplikasikan dalam perilaku keseharian kalian. Ya, selanjutnya silakan isi, kita akan mengadakan post-test, diisi ya post-testnya di grup WhatsApp, kerjakan selama 2 menit, silakan. Sudah bisa diklik ya? Oke, sudah pada masuk ya. Nah, itu terkait pembelajaran materi polaritas. Jangan lupa ya, nanti setelah ini belajar untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang konflik sosial. Masih semangat untuk
pelajaran berikutnya, yaitu Pak siapa itu ya, Bapak lupa lagi di jadwal. Masih semangat? Semangat, Pak. Masih semangat untuk pelajaran berikutnya? Ya, bagus. Semangat ya. Ya, sekian saja dari Bapak. Mohon maaf ya apabila ada kekeliruan dari ucapan Bapak menyakiti hati kalian, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.